Oke, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan di sini saya ingin memperkenalkan diri dan kelompok saya. Jadi di sini kelompok kami memiliki judul menganalisa dan mengetahui penyakit seseorang. Jadi laporan ini dikembangkan atau disusun oleh 3 orang dari kelompok kami, yaitu yang pertama Kausar Anggir Sudarsono, NBI 14623001168. Yang kedua Muhammad Dimas Depandi, saya sendiri 14623001197. Yang ketiga Karisma Arjuna Dwi Putra, NBI 14623000209. Untuk daftar isinya itu berisi beberapa bab. Yang pertama cover, daftar isi, pendahuluan, deskripsi sistem, pengujian sistem, daftar pustaka, dan lampiran. Jadi di sini kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, subbab 1.1 latar belakang. Jadi dalam dunia medis, diagnosis dini terhadap penyakit memegang peranan krusial dalam memastikan pengobatan yang tepat waktu dan efisien, terutama untuk penyakit-penyakit dengan potensi komplikasi serius. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, pendekatan tradisional dalam diagnosis kini mulai digantikan atau dilengkapi dengan metode berbasis teknologi. Sistem ini juga mampu mengenali pola-pola yang tidak terdeteksi oleh metode konvensional, memungkinkan prediksi penyakit dengan tingkat akurasi yang tinggi. Di sisi lain, kemajuan dalam penelitian biomedis telah menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang senyawa bioaktif dan biomarker. Sementara itu, senyawa bioaktif seperti komponen dari tanaman atau bahan sintetis tertentu menawarkan potensi besar dalam pengembangan terapi yang lebih spesifik dan efektif. Dan sementara itu, biomarker yang mencakup parameter biologis seperti protein, enzim, atau metabolit tertentu. Artikel yang diacu dalam laporan ini memberikan wawasan tentang integrasi antara teknologi pembelajaran mesin, pemanfaatan senyawa bioaktif, dan identifikasi biomarker sebagai salah satu penyakit tropis yang menjadi ancaman serius di banyak negara berkembang. Deteksi dini demam berdarah dapat membantu dalam pencegahan komplikasi seperti demam berdarah, dengue berat yang berisiko fatal jika tidak segera ditangani. Dengan memanfaatkan pembelajaran mesin untuk analisis data biomarker secara otomatis dan menyeluruh, serta menggali potensi terapeutik dari senyawa bioaktif, pendekatan ini membuka peluang besar dalam menciptakan solusi medis yang lebih adaptif dan berbasis bukti evidence-based. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi diagnosis, tetapi juga mendukung pengembangan metode pengobatan yang lebih inovatif dan personal. Kita masuk kepada subbab 1.2, yaitu tujuan penulisan. Jadi tujuan dari laporan ini adalah untuk menganalisis dan mengimplementasikan sistem pakar yang dirancang untuk membantu mendiagnosis penyakit seseorang berdasarkan data gejala dan biomarker yang relevan. Laporan ini juga menggunakan referensi dari 3 artikel ilmiah yang membahas pendekatan berbasis teknologi dalam pengendalian, prediksi, dan diagnosis penyakit. Selain itu, penulisan laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam pengembangan sistem pakar di bidang kesehatan, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan medis berbasis teknologi. Subbab 1.3, permasalahan yang diselesaikan. Bagaimana sistem pakar dapat digunakan untuk menganalisa penyakit. Yang kedua, apa saja parameter dan aturan yang dapat digunakan untuk diagnosis berbasis biomarker dan gejala. Yang ketiga, yaitu bagaimana sistem ini diuji menggunakan kasus nyata. Subbab 1.4, evaluasi artikel yang diacu. Yang pertama, artikel pertama membahas penerapan pembelajaran mesin sebagai landasan algoritmik dalam memprediksi dan mendeteksi penyakit. Untuk artikel yang kedua berfokus pada potensi senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh jamur sebagai kandidat obat untuk malaria. Dan yang ketiga mengidentifikasi biomarker spesifik yang memungkinkan deteksi dini pada kasus demam berdarah. Lanjut untuk bab yang kedua, yaitu deskripsi sistem. Yang untuk subbab yang pertama, jenis kelas keputusan akhir. Jadi sistem ini memiliki 3 jenis keputusan akhir berdasarkan diagnosis. Yang pertama yaitu risiko rendah, yang kedua risiko sedang, dan yang ketiga adalah risiko tinggi. Untuk yang pertama yaitu risiko rendah. Jadi kriterianya adalah tidak ada indikasi biomarker signifikan yang mengarah ke komplikasi serius. Yang kedua, tidak ditemukan faktor risiko lingkungan yang memicu penyebaran penyakit. Yang ketiga, pasien menunjukkan gejala ringan tanpa indikasi progresi ke kondisi kritis. Untuk tindakan yang direkomendasikan, yang pertama pemantauan rutin tanpa intervensi intensif. Yang kedua, edukasi pasien mengenai pencegahan penyakit dan pola hidup sehat. Untuk jenis yang kedua yaitu risiko sedang. Untuk kriterianya, yang pertama terdapat biomarker awal yang menunjukkan potensi progresi penyakit tetapi belum mencapai tingkat kritis. Yang kedua, faktor risiko lingkungan sedang seperti wilayah dengan kejadian penyakit yang meningkat atau kondisi cuaca yang mendukung penyebaran, misalnya data epidemiologi. Yang ketiga, pasien memiliki komorbiditas ringan atau faktor risiko lain seperti kurangnya akses terhadap perawatan yang memadai. Untuk tindakan yang direkomendasikan, yang pertama pemantauan lebih sering dengan pemeriksaan lanjutan biomarker. Yang kedua, pemberian intervensi awal seperti pengobatan antimikroba atau antifungal yang aman. Misalnya senyawa dari jamur yang memiliki potensi antiplasmodial dan antituberkular.
Yang ketiga, penyuluhan dan mitigasi risiko lingkungan seperti pengendalian faktor penyakit. Untuk jenis yang ketiga yaitu risiko tinggi. Kriterianya yang pertama, biomarker kritis terdeteksi, misalnya VCAM1 dengan tingkat tinggi atau tanda awal kebocoran plasma, dan dalam kasus dengue. Yang kedua, faktor risiko lingkungan sangat tinggi seperti daerah dengan wabah penyakit yang telah terjadi atau kondisi iklim ekstrim yang mendukung penyebaran. Yang ketiga, pasien menunjukkan gejala berat atau progresi cepat menuju kondisi kritis seperti infeksi multiresisten. Untuk tindakan yang direkomendasikan yaitu yang pertama, perawatan medis intensif segera, termasuk rawat inap atau rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap. Yang kedua, penggunaan terapi berbasis teknologi seperti deteksi berbantuan machine learning untuk prediksi lokasi wabah atau kecepatan penyebaran. Yang ketiga, pengobatan dengan molekul yang terbukti efektif dan aman dari jamur edible untuk melawan patogen resisten. Baik, di sini saya sebagai Karisma Arjuna Dwi Putra akan menjelaskan tentang N or GRAP ya. Untuk pertama, untuk menentukan gejala level 1, pada level pertama kita akan mulai dengan gejala yang muncul pada masing-masing penyakit. Seperti demam berdarah disebabkan oleh gejala yang mungkin demam tinggi, nyeri sendi, ruam kulit, malaria, kelelahan ekstrim, demam dan nyeri sendi. Kalau tuberkulosis, baru kering, kelelahan, keringat malam. Langsung kita ke menentukan biomarker atau level 2. Biomarker ini digunakan untuk memperkuat diagnosis dan mengkonfirmasi adanya penyakit ya. Biomarker yang ditemukan pada demam berdarah yaitu VCAM1 tinggi, yaitu menunjukkan kemungkinan plasma leukemia yang parah. IL-33R meningkat terkait dengan intensitas infeksi demam berdarah. Malaria yaitu MDA tinggi, menunjukkan kerusakan sel akibat infeksi. Procalcitonin tinggi, menunjukkan infeksi bakterial tapi bisa terjadi pada malaria jika ada infeksi sekunder. Ya, kalau lalu tuberkulosis yaitu procalcitonin tinggi, menunjukkan infeksi bakterial terkait dengan tuberkulosis. Lalu ada CRP tinggi, menunjukkan adanya peradangan. Lalu di sini ada NOR-GRAP. Gejala dan biomarker yang telah kita tentukan dapat dikombinasi dalam bentuk NOR graph untuk memperjelas hubungan antara keduanya. Yang pertama yaitu gejala 1, demam tinggi, N nyeri sendi, yang bisa menunjukkan demam berdarah atau malaria. Lalu gejala 2, OR, yaitu baru kering atau kelelahan ekstrim, bisa menunjukkan tuberkulosis atau malaria. Biomarker level 2, jika gejala menunjukkan demam berdarah, maka VCAM tinggi dan IL-33R meningkat. Lalu malaria MDA tinggi atau procalcitonin tinggi, dan tuberkulosis, procalcitonin tinggi, and CRP tinggi. Oke, di sini ada daftar rule berdasarkan NOR-GRAP. Yang pertama, gejala demam berdarah yaitu demam tinggi dan nyeri sendi. Lalu biomarker VCAM1 tinggi dan IL-33R meningkat. Untuk rule-nya, jika pasien menunjukkan demam tinggi dan nyeri sendi, maka periksa VCAM1 dan ILR33. Jika VCAM1 tinggi dan IL-33R meningkat, maka diagnosis kemungkinan besar adalah demam berdarah. Lalu di sini ada malaria, diagnosis malaria dengan gejala demam tinggi, nyeri sendi, or kelelahan ekstrim, nyeri sendi. Biomarkernya yaitu MDA tinggi, or procalcitonin tinggi. Untuk rule-nya, jika pasien menunjukkan demam tinggi dan nyeri sendi atau kelelahan ekstrim dan nyeri sendi, maka periksa MDA dan procalcitonin. Lalu jika MDA tinggi atau procalcitonin tinggi, maka diagnosis kemungkinan besar adalah malaria. Lalu di sini ada rule 3, tuberkulosis diagnosis dengan gejala batuk kering, N kelelahan ekstrim, dengan biomarker procalcitonin tinggi, CRP tinggi. Dengan rule, jika pasien menunjukkan batuk kering dan kelelahan ekstrim, maka periksa procalcitonin dan CRP. Lalu jika procalcitonin tinggi, CPR tinggi, maka diagnosis kemungkinan besar adalah tuberkulosis. Lalu di sini ada rule 4, demam berdarah atau malaria overlap diagnosis, gejalanya demam tinggi, nyeri sendi, biomarkernya VCAM tinggi, IL-33R meningkat untuk demam berdarah atau MDA tinggi or procalcitonin tinggi. Dengan rule, jika pasien menunjukkan demam tinggi dan nyeri sendi, maka periksa VCAM 1, IL-33R, MDA, dan procalcitonin. Jika VCAM 1 tinggi dan IL-33R meningkat, maka akan demam berdarah. Jika MDA tinggi atau procalcitonin tinggi, maka akan malaria. Dan rule 5 adalah general inflammation check. Gejala kelelahan ekstrim, nyeri sendi, or batuk kering, kelelahan. Dengan biomarker procalcitonin tinggi, CRP tinggi. Dengan rule, jika pasien menunjukkan kelelahan ekstrim dan nyeri sendi atau batuk kering dan kelelahan, maka periksa procalcitonin CRP. Jika procalcitonin tinggi, CRP tinggi, ini menunjukkan adanya infeksi bakterial seperti tuberkulosis atau infeksi bakteri lainnya. Rule 6, rule for excluding demam berdarah ya, gejalanya adalah demam tinggi dan nyeri sendi atau batuk kering dan kelelahan ekstrim dengan biomarker VCAM1 normal dan IL-33R normal atau MDA normal or procalcitonin normal. Dengan rule, jika pasien menunjukkan demam tinggi, nyeri sendi atau batuk kering, kelelahan ekstrim dan biomarker VCAM1 normal, IL-33R normal, maka kemungkinan besar bukan demam berdarah. Jika biomarker seperti MDA normal or procalcitonin normal, maka kemungkinan bukan malaria atau tuberkulosis.
Lalu di sini kita masuk ke 2.4 nilai CF untuk setiap rule. Di sini kita definisikan CF sama dengan rule 1 yaitu diagnosis pasti atau udah pasti kena. Lalu di CF0 tidak ada informasi, CF-1 diagnosis bertentangan atau salah. Nilai CF untuk setiap rule yaitu demam berdarah CF 0,79, malaria 0,74, tuberkulosis 0,87, overlap diagnosis 0,74, general inflammation cek CF 0,84. Di sini ada kode-kode dan pengujian. Penjelasan diferensi dan hasil pengujian. Dalam kode prolog ini, intervensi dilakukan dengan mencocokkan gejala yang diberikan pengguna aturan-aturan yang sudah didefinisikan. 1. Fakta. Kode mendefinisikan tentang gejala penyakit seperti gejala yang mungkin ada, hubungan gejala dengan penyakit tertentu. 2. Aturan diagnosis didefinisikan untuk menghubungkan gejala dengan penyakitnya. Contoh diagnosis gejala 1, gejala 2, gejala 3, dan akan menghasilkan gejala apa. Ini berarti ketika gejala cocok dengan fakta tentang penyakit demam berdarah, maka program akan mencari hasilnya. Proses inversi. Prolog akan mencocokkan input dari pengguna gejala yang dimasukkan dengan fakta dan aturan dalam database. Jika cocok, maka aturan yang sesuai akan dieksekusi dan didiagnosis, dicetak menggunakan perintah write. Ini adalah untuk hasil pengujian ya. Untuk perhitungan CF, diagnosis demam berdarah yaitu 0,8, dan nyeri tulang 0,85, tes darah positif 1,0. Untuk langkahnya yaitu CF demam yaitu MB min MD yaitu 0,8 dikurangi 0,1 sama dengan 0,7, lalu nyeri tulang 0,85 dikurangi 0,15 sama dengan 0,7, tes darah positif 1,0 dikurangi 0,0 sama dengan 1,0. Untuk gabungkan CF yaitu ini 0,7 tambah 0,7 kali 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,7 tambah 0,7 dikali 0,3 sama dengan 0,7 tambah 0,21 sama dengan 0,91. Lalu kita gabungkan 0,91 ditambah 1,0 dikali 1 min 0,91 sama dengan 0,91 tambah 0,9 sama dengan 1,0. Lalu di sini ada daftar pustaka kita. Nah, di sini ada lampiran. Oke, sekiranya begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar Rangga Sudarsono, NBI 14623001168. Saya di sini akan menjelaskan program expert system yang kelompok kami buat, yaitu dengan tema penyakit, gejala-gejala penyakit, begitu. Ya, di sini ada gejala-gejala penyakitnya. Di sini ada demam, batuk, sesak nafas, nyeri tulang, mual, kepala pusing, tes darah positif, dan nafas berat. Di BD, di sini ada gejala demam, nyeri tulang, tes darah positif. Ini di DBD ini ada 3 gejala ya. Jadi kita nanti akan menuliskan diagnosa 3 gejalanya apa. Itu nanti keluarnya ada right, demam berdarah dengue atau DBD. Di sini tipes dengan 3 gejala yaitu demam, mual, kepala pusing. Nah, kita tuliskan 3 gejalanya ya guys ya. Gejala 1, gejala 2, gejala 3. Di sini nanti right ini keluar tipes gitu. True atau benar, ini gejala tipes. Di sini ada flu, 2 gejala, demam dan batuk. Malaria ada 3 gejala, demam, nyeri tulang, sesak nafas. Dan asma ada 3 gejala juga, batuk, sesak nafas, nafas berat. Jadi kita coba implementasikan query-nya. Di sini kita tulis gejala dulu, diagnosa dulu, diagnosis, tanda kurung. Nah, di sini kita mulai tanyakan kepada pasiennya, Mas, gejalanya apa? Gitu. Demam. Terus batuk. Kita coba apakah itu gejala flu atau tidak. Nah, this true, benar, yaitu ada gejala flu. Kita coba ke contoh kedua ya. Ada di sini, Mas, gejalanya apa selama ada penyakit ini? Itu dok, demam. Terus saya tuh sedikit mual. Terus kalau malam tuh sering kepalanya pusing dok.
Nah, kita diagnosa ya penyakitnya apa. Nah, distro benar, ini penyakit tipes. Jadi pasien itu menjangkit penyakit tipes. Jadi begitu. Semisal, dok saya demam, pusing, demam, batuk, sesak nafas. Kita coba diagnosanya. False. Diagnosa tidak diketahui. Tidak diketahui program karena kita tidak menginputkan gejala yang diperintah ini. Memenuhi gejalanya atau tidak. Jadi di sini diagnosa yang tidak ada diinputkan di sini itu tidak akan muncul atau false. Jadi kurang lebih begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.